Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Vivian Delpi dan selamat datang di segmen Gabutisme. Oke, sebagai trivia, gue pengen ngasih tahu aja ke lo orang ya, mengapa segmen ini itu disebut Gabutisme. Akhir-akhir ini, gue itu berusaha meluangkan waktu-waktu gue untuk hal-hal yang lebih produktif. Ya, contoh lah kayak nge-gym, baca buku, ataupun belajar ataupun ngitung uang gitu kan. Nah, dari hal-hal produktif tadi itu banyak yang gak gue lakuin, Pak. Ya contohnya kayak nge-gym lah. Sore ini harusnya gue itu nge-gym. Harusnya nge-gym tapi sayangnya gue ketiduran sampai sore dan juga malamnya hujan gitu kan. Nah, gue mikir daripada gue ngebuang gitu kan hal-hal produktif yang udah gue tinggalin, mending sekarang hal produktif itu berupa video yang kalian tonton ini gitu. Walaupun sebenarnya nggak guna juga, karena gue gabut, makanya gue buat video. Di video kali ini yang mau gue bahas itu adalah tentang gimana sih caranya hobi membaca buku. Nah, jadi kemarin gue itu ngobrol sama seseorang, dan dia bilang kalau dia itu pengen punya hobi baca buku. Nah, di situ gue kepikiran, kayaknya ini hal yang emang krusial dan juga emang orang-orang butuhin gitu. Walaupun mungkin cara pandang dan langkah-langkah gue itu berbeda dan orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman membaca seratusan buku. Tapi seenggaknya gue punya ilmu yang untuk disampaikan kepada kalian semua gitu kan. Awal-awal gue baca buku, itu ketika bulan Februari tahun 2025. Dimana sebelum bulan Februari itu adalah bulan-bulan yang mungkin menurut gue bulan-bulan terberat bagi gue gitu kan. Gue habis melewati masa-masa di mana gue itu ngerasa bahwasanya hidup ini benar-benar pahit, Pak. Ya namanya masa-masa remaja lah ya. Gue juga masih 19 tahun, Pak. Masih muda. Setelah melewati masa-masa itu, Pak, gue itu kepikiran untuk datang ke perpustakaan, entah kenapa. Mungkin karena gue emang dulu waktu SMA sering ke perpustakaan ya. Jadi sedikit flashback aja gitu. Ketika gue ke perpustakaan, hal yang paling gue cari itu satu. Buku filsafat. Ya, buku filsafat yang paling gue cari. Jadi gue datang kerak-kerak buku filsafat. Di situ gue nemu satu buku, Pak. Judul bukunya itu Nietzsche. Siapa yang nggak tahu Friedrich Nietzsche kan? Orang yang dipuja-puja oleh para remaja pubertas. Nah, di situ buka terusan, baca buku filsafat. Sampai suatu hari, gue nemu lah satu postingan dari Universitas Negeri Islam Lampung. Di postingan itu, mereka itu ngadain suatu acara di mana acara tersebut itu dihadiri pematerinya itu oleh Jombang Santani Khairn. Nah, siapa yang nggak kenal lah? Beliau penulis terkenal lah. Disitulah gue kepikiran untuk datang ke acaranya tersebut, Pak. Dan di situ gue berkenalan dengan buku novel. Jujur ya, dulu gue nggak suka yang namanya buku novel, Pak. Karena bagi gue buku novel tuh kayak, apa sih isinya cuma cerita doang gitu kan. Nah, setelah gue datang ke acara beliau di UIN, dan juga di hari keduanya beliau ngadain acara di Gramedia, di situ gue mulai kayak ngerasa, ternyata banyak ya yang suka novel ya, gitu. Gue ngerasa sendiri Pak di situ. Padahal gue bukan mengejar novelnya dia, tapi gue datang ke situ duduk paling depan gitu kan. Di situ mungkin mulai ada sedikit rasa menggugah gue untuk beli novel dan juga beli buku-buku lainnya gitu kan. Akhirnya setelah acara itu, gue belilah satu novelnya beliau ini. Nah ini dia, judulnya Bungkam Suara kan. Karena juga dari judulnya ini meresahkan kalau bagi gue. Judulnya ini mirip-mirip dengan kondisi negara Konoha, bukan negara Indonesia, bukan, Konoha. Setelah gue beli buku itu dan baca buku itu, gue mendapatkan suatu kesimpulan. Ternyata untuk kita memiliki hobi baca, yang kita harus lakukan itu adalah membeli buku yang kita inginkan. Bukan buku yang kita butuhkan, Pak. Iyalah, mungkin orang-orang bilang, lu butuh buku self-improvement untuk mendorong keberhasilan lu dalam hidup, kesuksesan lu gitu kan. Tapi kalau kita emang nggak mau, emang nggak serp gitu sama buku-buku self improvement, ya kita nggak akan hobi baca, Pak. Yang ada buku itu bakal terlantar gitu kan. Mungkin pesan gue aja untuk kalian yang mau mulai baca buku, mau mulai hobi buku gitu. Kalaupun misal ketika kalian merasa nyesel gitu kan, wah gue beli buku tapi nggak kebaca, buku gue numpuk kayak gini nih, dengan ngerasa bahwasanya kalian itu buang-buang uang. Karena ketika buku itu numpuk, ketika gue ngeliat buku gue itu numpuk, banyak yang nggak kebaca. Yang gue rasain itu bukan penyesalan karena uang gue hilang, Pak. Yang gue rasain itu penyesalan karena ternyata banyak ya ilmu yang belum gue dapetin, bacaan yang belum gue baca, dan juga wawasan yang belum gue ketahui gitu, Pak. Jadi walaupun buku-buku itu numpuk, buku-buku itu nggak kebaca, buku-buku itu bisa jadi refleksi, bisa jadi cermin untuk kita semua.
Mengapa kita harus membaca? Mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus mencari wawasan yang lebih luas dan baru? Seperti itu, teman-teman. Jadi, ya pesan gue itu tadi. Ketika kalian ingin membentuk hobi buku, maka carilah buku yang kalian inginkan, bukan buku yang kalian butuhkan. Ketika hobi buku itu telah tercapai, telah terbentuk, maka barulah cari buku yang kalian butuhkan. Seperti itu, teman-teman. Buku-buku yang numpuk dan tidak terbaca itu bukan buku-buku yang tidak ada nilainya dan juga tidak berguna, Pak. Tapi buku-buku itu bisa menjadi sebuah refleksi, bisa menjadi sebuah cermin untuk kalian semua dan untuk kita. Betapa banyaknya ilmu yang belum kita serap dan betapa luasnya wawasan yang belum kita ketahui. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. In case I don't see ya, good morning, good afternoon, good evening, and good night. See ya.